Perkenalkan nama aku Fadia Fitrizara dari NIM G002358 dari kelompok B10. Jadi di sini aku menjelaskan tentang anatomi, genitoropatika, dan reproduksi. Yang utama itu ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi yang pertama itu ada vaskularisasi dari penis. Jadi penis itu dia mempunyai 3 vena pengumpul yang melaksanakan aliran darah keluar. Yang pertama adalah vena dorsal superficial yang terbentuk dari pembuluh vena berukuran kecil di kulit, lemang subkutan, dan fascia superficial penis. Vena dorsal profunda awal yang akan mengeluarkan pengumpul vena kedua, memberikan veniplex kepala penis. Nah, vena spons yang menonjol sebagai pengumpul vena ketiga mencapai bulbus penis, di mana mereka menerima vena bulbar berukuran kecil. Suplai darah arteri ke penis terjadi melalui arteri pudenda eksternal dan internal. Arteri pudenda eksternal ini dia tuh dimulai dari dinding internal arteri femoralis pada 2,5 sampai 2,7 cm. Di bawah ligamen inguinalis. Dalam beberapa kasus, 8% arteri dimulai oleh dua batang maju dan mundur. Arteri pudenda interna adalah sumber utama suplai darah ke penis pria. Tindakan ini menghilangkan batang depan arteri iliac interna secara independen pada 50% kasus. Dalam kasus yang tersisa, arteri ini dikeluarkan dari arteri ini melalui satu batang dengan gluteal bawah 36%, batang umum dengan arteri gluteal atas dan bawah 4%, atau dengan gluteal atas 8%, atau dengan arteri obturator 2%. Selain itu, dalam suplai darah arteri penis, ambil bagian arteri bulbar, uretra, dorsal, dan dalam penis. Kemudian ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi kalau misalkan yang ereksi itu dia parasimpatis, kalau misalkan ejakulasi dia tuh simpatis. Nah, ejakulasi ini dia tuh dibagi jadi dua, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Yang pertama tuh ada mekanisme mekanisme ereksi. Jadi, mekanisme ereksi penis ini dia tuh terkait dengan sistem syaraf parasimpatis. Rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak supraspinal di area proepitik, medial, dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus yang merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi. Impuls dari SSP atau hipotalamus dan hipokampus dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4, sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Reseptor aferan atau nervus dorsalis penis atau sensibilitas ini menuju sentrum segmen sakralis 2-4. Efferent oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polos corpus cavernosus penis, dilatasi arteri helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunika eugenia teregang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Dengan cara ini, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan interna meningkat dan tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Kemudian ada mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi ini dia tuh dibagi jadi dua, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Nah, kalau emisi dia tuh transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan kalau ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum atau UW. Nah, reseptornya ini dia tuh bisa berupa kulit, glans penis, atau ductus deferens yang penuh. Afferent oleh nervus pudendus, sentrum akan membawa rangsangan menuju NIL-CLMS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, ini adalah mekanisme ejakulasi. Tadi udah disebutkan bahwa dia itu terdiri dari dua, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Nah, dari reseptor afferent atau nervus dorsalis penis ini, dia tuh menuju ke sentrum segmen sakralis 2-4. Efferent oleh nervi erigentes yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polus corpus cavernosus penis, dilatasi arteri helicinae dalam corpus cavernosum, sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunika eugenia teregang. Sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Dengan cara ini, aliran darah dari jaringan erektil dihambat sih, sehingga tekanan internal meningkat dan
tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Kemudian ada glandula aksesoria. Jadi, ini ada glandula aksesoria, dia tuh terdiri dari ini ada ren, ureter, kemudian ada penis, ada VU, dan lain sebagainya. Yang pertama tuh ada, vesicula seminalis. Jadi dia tuh ada, struktur umumnya tuh dia terdiri dari 2 buah organ berlobus, letaknya tuh ada di permukaan posteriornya vesika urinaria. Kemudian, ductus deferensnya ini dia tuh di sisi medialnya vesicula seminalis. Nah, fungsinya dia tuh buat menghasilkan sekret yang, ditambahkan pada cairan semen. Sekretnya ini dia tuh mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Dinding vesicula seminalis ini dia tuh dapat berkontraksi selama ejakulasi, kemudian akan mendorong isinya ke ductus ejaculatorius, kemudian sperma ini dia tuh akan keluar ke uretra. Kemudian vaskularisasinya itu yang pertama tuh ada arterinya, dia terdiri dari vesikalis inferior, ada rectalis media juga, kemudian venanya dia tuh bermuara ke vena iliaca interna. Inervasinya dia tuh berasal dari flexus prostatikus cabang flexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula faciae. Kemudian ada glandula prostata. Struktur umumnya dia itu terletak antara kolom faciae dan diafragma urogenital. Kemudian dia itu difiksasi oleh ligamentum prostaticum bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Dia itu terdiri dari 5 lobus, ada anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Nah, dia tuh ada 4 zona juga, yaitu ada transisional, periuretral, sentral, dan perifer. Nah, fungsinya glandula prostata ini gitu buat menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam citrat dan fosfat yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostata ini sifatnya itu alkali sehingga akan menetralkan suasana asam di dalam vagina. Kemudian ada glandula bulbo-uretralis, fungsinya itu dia buat menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Nah, struktur umumnya itu tuh terletak di dalam diafragma urogenital juga, di bawah musculus sphincter ureter externum. Salurannya ini dia tuh akan bermuara pada uretra pars spongiosum, homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Kemudian ada fertilisasi dan implantasi embrio. Jadi ini ada anatomi dari Ogevien ternak. Ini yang pertama tuh ada ovarium. Jadi ovarium ini dia tuh homolog dengan testis. Fungsinya itu dia tuh sebagai endokrin dan eksokrin. Kalau yang endokrin dia tuh buat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Dan kalau misalkan eksokrin dia tuh buat menghasilkan ovum. Kemudian vaskularisasinya, arterinya itu dia ada arteri ovarika cabang dari aorta abdominalis, kemudian ada eh, ovaricus arteri uterina cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian venanya dia ada flexus venosus pampiniformis, ada vena ovarica dextra, vena cava inferior, kemudian vena ovarica sinistra, jadi dari vena renalis sinister. Nah, limfonya ini dia tuh ada limfonodi paraorticus yang ada di daerah lumbar. Kemudian inovasinya dia ada simpatis dan parasimpatis. Kalau yang simpatis dia tuh ada flexus ovaricus, flexus hypogastricus superior. Kalau misalkan yang parasimpatis dia tuh ada flexus hypogastricus inferius. Kemudian ada tuba uterin atau tuba falopi. Fungsinya dia tuh sebagai penyalur oosit dan tempat fertilisasi. Nah, fiksatornya dia tuh ada mesosalping. Dan strukturnya dari lateral ke medial ada infundibulum, ampulla, isthmus, dan pars intramural. Kemudian ada uterus. Uterus ini fungsinya dia itu sebagai tempat berkembangnya embrio dan fetus hingga kelahiran. Letaknya itu ada di pelvis minor. Struktur eksternalnya itu ada fundus uteri, corpus uteri, cervix uteri. Dan ada struktur internalnya juga, terdiri dari cavum, isthmus, canalis cervicis. Kemudian excavationnya itu dia ada vesicouterina sama rectouterina.
Nah, terus eee, ada vagina. Vagina ini fungsinya sebagai kopulasi. Letaknya itu ada di serviks sampai dengan vesibulum vaginae. Strukturnya itu ada fornix anterior, lateral, posterior. Ada ostium vaginae. Kemudian ada sphincter muskulinya, ada musculus pubovaginalis, musculus sphincter orotor externum, musculus sphincter orotor vaginalis, dan musculus bulbus spongiasus. Nah, vaskularisasinya dia ada di ramus vaginalis, arteria uterina, arteria vaginalis, arteria pudenda interna, plexus venous vaginalis, itu ada vena iliaca interna, kemudian limfanya ada linfonodi iliaca interna et externa, linfonodi immunalis, kemudian inervasinya ada simpatis yaitu plexus uterovaginalis, yang parasimpatis ada nervus cavernosi clitoridis, dan sensorik motoriknya ada nervus pudendus. Kemudian ada fertilisasi. Jadi apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Nah, apabila proses pembuahan berhasil terjadi, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut sebagai zigot. Tempat terjadinya fertilisasi adalah tuba falopi wanita atau oviduct. Kemudian, fertilisasi ini fungsinya tuh untuk mengaktifasi ovum agar bisa memulai proses pembuahan. Membuat jumlah kromosom dari haploid atau hanya terdiri dari satu sel kromosom menjadi diploid terdiri dari dua kromosom dalam satu set, hingga menurunkan materi genetik pada anak. Nah, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan agar proses fertilisasi ini bisa terjadi. Yang pertama tuh ada hubungan kontak antara ovum dan sperma, kemudian ada proses masuknya sperma ke dalam ovum, juga terjadi penggabungan bahan genetik dari ovum maupun sperma. Kemudian terjadi proses aktivasi metabolik ovum agar memungkinkan dimulainya tahap perkembangan. Kemudian proses fertilisasi pada manusia, dalam proses pembuahan, sperma dan ovum akan bersatu di salah satu saluran tuba dan membentuk zigot. Kemudian zigot tersebut berjalan menuruni tuba falopi, lalu berubah menjadi morula. Setelah mencapai rahim, morula akan berkembang menjadi blastosista atau embrio. Nah, blastosista ini kemudian menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim atau endometrium. Proses ini disebut juga sebagai implantasi. Kemudian berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing tahapan dalam proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, masuknya sperma. Pada dasarnya, masuknya sel sperma dari vagina wanita tidak secara otomatis membuahi ovum yang telah dilepaskan oleh ovarium selama masa ovulasi. Sperma tersebut akan terlebih dahulu melalui proses adaptasi atau yang disebut sebagai kapasitasi. Proses kapasitasi ini dimulai dengan peningkatan ion kalsium pada sperma, sehingga ekornya ini bisa bergerak lebih gesit. Ketika jaraknya ini semakin dekat dengan sel telur, antigen pada permukaan sperma ini akan menghilang agar si sperma ini dapat mencapai sel telur. Kemudian kedua, sel sperma ini dan sel telur ini bertemu. Tahapan selanjutnya dari proses fertilisasi adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Namun, untuk mencapai tahap ini sebenarnya itu tidak mudah. Pasalnya, sel telur mempunyai zona pelusida yang tebal dan berpotensi membuat sperma tidak mampu penetrasi atau memasuki ovum, sehingga pembuahan bisa gagal. Agar bisa bertemu dengan ovum, sperma harus berjalan sepanjang 18 cm dari leher rahim menuju ke tuba falopi. Waktu paling cepat yang dibutuhkan sperma untuk mencapai sel telur dalam proses fertilisasi adalah 45 menit. Pasalnya, sperma hanya bisa berenang dengan kecepatan sekitar 2,5 cm per 15 menit. Kemudian sel sperma dan sel telur menyatu. Ketika sel sperma bertemu dengan ovum, tidak serta-merta langsung terjadi pembuahan. Untuk membuahi ovum, sperma masih membutuhkan protein pH3O atau fertilin. Fertilin tersebut digunakan untuk meleburkan dua membran pada sel telur dan sel sperma, sehingga sperma bisa masuk ke dalam ovum. Pada tahap ini, sel sperma akan melepaskan ekornya, termasuk bagian mitokondria yang terletak pada pangkal ekor dari sperma.
Bagian mitokondria sel sperma ini fungsinya itu sebagai penghasil energi untuk mendukung pergerakan sperma menuju ke ovum. Setelah itu berulah terjadi pembuahan atau fertilisasi. Waktu yang diperlukan oleh kedua sel untuk melakukan fertilisasi adalah 24 jam. Setelahnya, sel telur yang telah dibuahi masih memerlukan waktu sekitar 3 sampai 4 hari untuk bisa mencapai rahim. Kemudian yang keempat ada aktivasi. Jadi tahap terakhir adalah dari fertilisasi adalah aktivasi, yakni respon ovum terhadap pembuahan yang dilakukan oleh sel sperma. Pertama-tama, ovum ini akan melakukan upaya untuk mencegah terjadinya polispermi atau pembuahan oleh lebih dari satu sel sperma. Dalam rentang waktu 24 jam setelah pembuahan terjadi, sel telur akan berkembang menjadi zigot dan tumbuh sebagai embrio. Dalam waktu 5 sampai 10 hari kemudian, embrio tersebut akan menempel dan tertanam di lapisan dinding rahim. Proses ini disebut sebagai implantasi. Ketika usia kehamilan sudah mencapai 9 minggu, embrio ini akan berkembang menjadi fetus atau janin yang akan terus berkembang dalam waktu kurang lebih 9 bulan, hingga ia dilahirkan ke dunia. Kemudian apa yang terjadi jika fertilisasi ini tidak berhasil? Itu bisa terjadinya kehamilan merupakan tanda bahwa fertilisasi telah berhasil. Ketika fertilisasi gagal, maka sel telur tidak aktif. Apabila sel telur tidak aktif, maka dinding rahim akan mengalami peluruhan atau disebut juga dengan menstruasi. Kemudian ada implantasi. Nah, implantasi adalah tahap dalam proses kehamilan di mana embrio yang terbentuk setelah pembuahan menempel dan melekat pada dinding rahim atau endometrium. Tahap ini terjadi setelah embrio bergerak dari tuba falopi. Tempat fertilisasi umumnya terjadi menuju ke rahim. Proses implantasi dimulai setelah embrio berhasil mencapai rahim, biasanya sekitar 6 sampai 12 hari. Setelah pembuahan, setelah mencapai rahim, embrio akan berusaha untuk melekat pada dinding rahim yang telah menebal sebagai persiapan untuk menerima embrio dan mendukung pertumbuhannya. Saat embrio berhasil menempel pada dinding rahim, proses ini dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil di endometrium yang mengakibatkan pendarahan ringan. Inilah yang biasa kita kenal sebagai implantasi. Setelah tahap implantasi, proses kehamilan akan berlanjut dengan perkembangan embrio menjadi janin yang lebih kompleks. Proses ini akan melibatkan pembentukan organ-organ dan sistem tubuh pada janin yang sedang berkembang. Proses implantasi adalah tahap penting dari kritis dalam proses reproduksi dan bisa berbeda untuk setiap perempuan dan setiap kehamilan. Selama tahap ini, embrio akan mulai membentuk hubungan dengan pembuluh darah ibu untuk mendapatkan nutrisi dan oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhannya dalam rahim. Ya, ini ada dua gambar. Kemudian ada oropoetika. Ini adalah proses perjalanan urin. Jadi, urin adalah hasil penyaringan darah oleh ginjal yang berisi racun dan limbah, kemudian dikeluarkan oleh tubuh. Proses pembentukan urin sendiri terjadi di dalam ginjal. Jika proses ini mengalami gangguan, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dalam urin dikeluarkan bersamaan dengan sisa-sisa metabolisme seperti racun dan urea. Tanpa adanya pengeluaran melalui urin, zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh. Tahap pembentukan urin, proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu ada filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan terakhir adalah augmentasi atau pengumpulan. Lebih lengkapnya, urutan proses pembentukan urin adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan, yaitu merupakan proses pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal. Perlu diketahui, sekitar 20% dari darah melewati ginjal untuk dilakukan penyaringan. Tujuan penyaringan ini adalah menghasilkan zat sisa metabolisme atau limbah dalam darah. Secara spesifik, tahap filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus yang dibungkus kapsul albumin atau kantung pelindung yang juga menyimpan hasil filtrasi. Glomerulus sendiri berperan untuk menyaring protein dari darah dan limbah. Urin yang keluar dari proses penyaringan ini disebut sebagai urin primer. Urin primer dan juga urea di dalamnya merupakan hasil amonia yang sudah terakumulasi. Hal ini berlangsung saat organ hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. Yang kedua ada reabsorpsi. Jadi, tahap pembentukan urin berikutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali.
Pada proses ini, urin primer akan diserap kembali oleh tubulus proksimal nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Tujuan reabsorpsi adalah menyaring kembali air, natrium, asam amino, dan zat gizi lain yang masih dibutuhkan oleh tubuh ke aliran darah. Setelah disaring kembali, urin akan bergerak secara osmosis dari konsentrasi tinggi ke yang lebih rendah. Urin yang dihasilkan dari tahap reabsorpsi tersebut sebagai urin sekunder. Kemudian ada augmentasi. Nah, augmentasi atau sekresi adalah tahap akhir dalam proses pembentukan urin. Tahap ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH, asam basa dalam tubuh, serta keseimbangan elektrolit dalam darah. Pada tahap augmentasi, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal dan mengumpul. Di waktu yang sama, zat yang berkonsentrasi tinggi seperti kalsium dan kalium yang berasal dari pembuluh kapiler juga mengalir ke tubuh. Selanjutnya, urin akan mengalir ke bagian tengah ginjal, lalu ke ureter dan ditampung ke dalam kandung kemih. Terakhir, urin ini akan mengalir ke uretra untuk dikeluarkan. Kemudian ada ginjal. Lapisan pembungkusnya itu dari profunda ke superficial itu ada kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, sama pararenal fat. Nah, salah satu proses pembentukan urin yang terjadi dalam ginjal. Fungsi ginjal dalam hal ini yaitu menyaring darah, membuang limbah, serta cairan berlebihan dalam tubuh yang nantinya dibuang bersamaan dengan urin. Selain itu, ginjal juga berperan menyeimbangkan kadar air serta elektrolit dalam tubuh. Nah, fiksatornya dia tuh menyokong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Fascia renalis, arteri atau vena renalis, kemudian ada corpus adiposum atau perirenal dan perirenal fat. Kemudian ada korteks ginjal, terdiri dari kolumna renalis seperti ini, arcus corticalis medula ginjal, kemudian ada pyramids renalis, papilla renalis, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, sinus renalis. Kemudian ada ureter. Nah, di ureter ini dia tuh organ yang berperan dalam proses terbentuknya urin. Berikutnya adalah ureter. Dalam hal ini, ureter fungsinya itu sebagai saluran yang membawa urin hasil penyairan dari ginjal menuju ke kandung kemih. Selama proses ini, otot-otot pada dinding ureter akan berkontraksi dan mengendur supaya urin turun dari ginjal. Nah, ini ada penyempitan ureter. Yang pertama tuh ada uretropelvic junction, dia tuh pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Kemudian ada, dia tuh terjadi saat ureter menyilang bifurcatio di arteri iliaca communis di tepi apertura pelvis superior. Kemudian ada saat ureter memasuki fascia urinaria. Nah, 3 penyempitan tersebut merupakan lokasi tersaring terjadi di uretrolithiasis atau batu ureter. Kemudian ada vesika urinaria. Vesika urinaria, fungsi utama dari kandung kemih adalah menampung urin yang dibawa oleh ureter. Dinding kandung kemih akan mengencang dan mengenduk supaya urin bisa tetap tersimpan. Kandung kemih umumnya dapat menyimpan sebanyak 300 sampai 500 mililiter urin selama 2 sampai 5 jam. Kemudian ini ada struktur eksternal dari vesika urinaria. Itu terdiri dari apex fasciae, kemudian ada basis atau fasciculus posterior fasciae, kemudian ada fascia superior fasciae, terus ada fascius inferolateralis, kemudian ada column fasciae. Nah, kemudian ada struktur internalnya, dia terdiri dari tunica serous, tunica muscularis yang terdiri dari musculus detrusor, musculus sphincter fasciae, kemudian ada tunica submucosa, dan ada tunika mukosa yang terdiri dari trigonum fasciae liotadi, kemudian ada muara ureter atau ostium ureteris, kemudian ada plica interureterica, kemudian ada uvula fasciae. Kemudian ada uretra. Nah, setelah proses pembentukan urin selesai, urin ini akan dikeluarkan melalui uretra. Uretra merupakan saluran kencing yang menghubungkan kandung kemih sebagai tempat penyimpanan urin dan lubang saluran kemih. Nah, sebenarnya, yang pertama tuh ada pars prostatika dulu, preprostatika, yang dikelilingi oleh musculus sphincter uretra interna. Kemudian yang kedua ada pars prostatika, itu terdiri dari crista uretralis, sinus prostaticus, colliculus seminalis, utriculus prostaticus,
Kemudian ada muara ductus ejaculatorius. Nah, yang ketiga baru ada pars membranosa. Dan yang keempat ada pars spongiosa. Kemudian ada berkemih. Eh, jadi berkemih misi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Misi melibatkan dua tahap utama. Yang pertama ada kandung kemih terisi secara progresif sehingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Yang kedua, adanya refleks saraf disebut refleks misi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Refleks misi adalah refleks medula spinalis bersifat otonom. Refleks dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Kemudian, otot polos kandung kemih atau otot detrusor saat berkontraksi meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria 40 sampai 60 mm Hg. Kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi yang dapat menyebar ke saluran otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya, menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, tonus normal atau detrusor di vesika urinaria ini menekan ureter, sehingga mencegah aliran balik atau reflux. Kemudian urin dan vesika urinaria ketika tekanan di dalam kandung kemih meningkat selama misi atau selama kompresi kandung kemih. Setiap gelombang peristaltik di ureter atau tekanan di ureter meningkat, dia sama dengan daerah yang menuju ke vesika urinaria membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam vesika urinaria. Jarak tempuh ureter di VU lebih pendek dari normal, sehingga kontraksi VU selama misi tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Akibatnya, sebagian urin di VU didorong ke belakang ke ureter, atau yang disebut sebagai reflux vesiko-ureter. Ini menyebabkan pembesaran di ureter, kemudian tekanan dalam kalises ginjal dan struktur medula ginjal meningkat, yang akan menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, sensasi nyeri dalam ureter dan refleks ureterorenal. Ureter dipersyarafi oleh saraf nyeri. Bila ureter terbendung, misalnya oleh batu ureter, itu akan terjadi refleks kontriksi kuat dan nyeri hebat. Nah, impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengontriksi arteriol ginjal, sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal atau disebut refleks ureterorenal. Untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Nah, ini ada pengaturan refleks dan volunteer proses berkemih. Kemudian sudah selesai. Terima kasih.